kembali lagi bareng aku di Tutor Edukasi yang kali ini akan membahas mengenai materi baru yakni kebijakan moneter. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas mengenai 3 poin kebijakan moneter, mengenai pengertian kebijakan moneter, jenis-jenis kebijakan moneter, dan juga instrumen kebijakan moneter. Jadi apa saja sih pengertian dari ketiganya? Simak pada video selengkapnya ya teman-teman. Yang pertama kita akan bahas mengenai kebijakan moneter. Jadi, apa sih kebijakan moneter itu? Jadi teman-teman, kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang mengatur tingkat pertumbuhan dan peredaran uang di dalam suatu negara. Kebijakan untuk mengatur tingkat pertumbuhan dan peredaran uang dalam suatu negara itu sebenarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, teman-teman, yakni kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jika kebijakan moneter ini merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral suatu negara. Di Indonesia, bank sentralnya adalah Bank Indonesia. Kemudian, kalau kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu instrumen yang digunakan adalah pajak. Kedua kebijakan ini memiliki fungsi yang sama, yakni untuk mengatur tingkat pertumbuhan dan juga peredaran uang di dalam suatu negara. Namun, pada materi kali ini kita akan lebih terfokus kepada kebijakan moneter itu sendiri. Kemudian, variabel makroekonomi utama yang diatur oleh kebijakan moneter itu ada dua, yakni inflasi dan juga pengangguran. Kemudian jenis-jenis kebijakan moneter. Jenis-jenis kebijakan moneter ini diklasifikasikan menjadi dua, yakni kebijakan moneter ekspansif dan juga kebijakan moneter kontraktif. Jika kebijakan moneter ekspansif ini merupakan kebijakan yang juga dikenal dengan istilah kebijakan uang longgar atau easy money policy. Kebijakan moneter ekspansif ini dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif ini berkebalikan dari kebijakan moneter ekspansif, di mana kebijakan moneter kontraktif ini juga biasa dikenal dengan istilah kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan ini diterapkan ketika ekonomi suatu negara mengalami resesi dan tingkat inflasi yang tinggi. Dan salah satu cara untuk mengatasinya yakni dengan menurunkan jumlah uang yang beredar. Jadi, jika ekspansif itu meningkatkan jumlah uang yang beredar, maka kontraktif itu menurunkan jumlah uang yang beredar. Kemudian yang selanjutnya yakni instrumen kebijakan moneter. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 10 Ayat 1 disebutkan bahwa setidaknya ada 4 instrumen kebijakan moneter. Instrumen ini juga dapat diartikan sebagai alat ya teman-teman. 4 instrumen kebijakan moneter atau juga dapat diartikan sebagai 4 alat yang digunakan sebagai alat untuk menurunkan maupun menaikkan peredaran uang yang ada di masyarakat. Adapun 4 instrumen tersebut adalah fasilitas politik diskonto, yang kedua adalah operasi pasar terbuka atau OTP, dan yang ketiga adalah cadangan kas atau giro wajib minimum atau juga biasa disebut dengan KMW, dan yang keempat adalah kebijakan kredit. Kita akan bahas satu persatu teman-teman, dimulai dari fasilitas politik diskonto. Instrumen kebijakan moneter yang pertama yakni fasilitas politik diskonto, pengaturan tingkat suku bunga yang diberikan bank sentral kepada bank umum. Instrumen ini bisa diterapkan dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Jadi teman-teman, jika Bank Indonesia ini ingin menurunkan peredaran uang yang ada di masyarakat, maka Bank Indonesia melalui kebijakan moneternya dapat meningkatkan suku bunga yang diberikan kepada bank umum. Dengan begitu, masyarakat akan berlomba-lomba untuk menaruh uangnya di bank. Dengan begitu, peredaran uang yang ada di masyarakat akan mengalami penurunan. Begitu pula sebaliknya, apabila Bank Indonesia, yakni Bank Sentral, ingin menaikkan peredaran uang yang ada di masyarakat, maka Bank Sentral melalui kebijakannya dapat menurunkan suku bunga yang ada di bank-bank ini. Dan itu diharapkan masyarakat akan mengambil uangnya di bank dan hal tersebut akan meningkatkan peredaran uang yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua yakni operasi pasar terbuka atau OPT, merupakan kegiatan jual beli surat berharga pemerintah oleh Bank Sentral baik di pasar primer maupun sekunder melalui mekanisme bank maupun non-bank. Jadi teman-teman, jika Bank Indonesia melalui kebijakan
peredaran uang yang ada di masyarakat akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, apabila Bank Sentral yakni Bank Indonesia melalui kebijakan moneternya ingin menurunkan peredaran uang yang ada di masyarakat, maka Bank Indonesia melalui kebijakannya dapat menjual surat berharga yang dimilikinya. Dengan begitu, diharapkan peredaran uang yang ada di masyarakat akan mengalami penurunan. Kemudian, instrumen yang ketiga yaitu cadangan kas atau berupa wajib minimum adalah cadangan kas minimum yang wajib dimiliki oleh setiap bank umum. Instrumen ini cukup dikenal dengan istilah cash fixing. Pendapat kebijakan moneter dengan instrumen ini bisa diterapkan dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan kas, yakni dengan cara jika bank sentral melalui kebijakan moneter ingin menaikkan peredaran uang yang ada di masyarakat, bank sentral dapat menurunkan cadangan kas wajibnya kepada setiap bank umum. Begitu pula sebaliknya, jika Bank Indonesia melalui kebijakan moneter ingin menurunkan peredaran uang yang ada di masyarakat, maka Bank Indonesia dapat menaikkan cadangan kas setiap bank umum. Seperti itu ya teman-teman. Jadi peredaran uang maka akan terjadi penurunan cadangan kas setiap bank umum. Lalu ingin menurunkan peredaran uang maka menentukan kebijakan cadangan kas yang dimiliki oleh setiap bank umum. Kemudian yang keempat yang terakhir yakni kebijakan kredit. Kebijakan ini bisa diterapkan dengan memperlakukan kredit secara ketat maupun longgar. Jadi, jika Bank Sentral melalui kebijakan moneter ketat ingin menaikkan peredaran uang yang beredar di masyarakat, maka Bank Sentral dapat menerapkan kredit longgar. Dengan begitu, diharapkan masyarakat akan berlomba-lomba untuk mengambil kredit. Jika masyarakat berlomba-lomba mengambil kredit, maka perputaran uang yang ada di masyarakat atau peredaran uang yang ada di masyarakat akan mengalami peningkatan. Begitu pula sebaliknya, jika Bank Indonesia melalui kebijakan moneternya ingin menurunkan peredaran uang yang ada di masyarakat, maka Bank Indonesia tersebut dapat melakukan kebijakan kredit ketat. Dengan adanya kredit ketat ini, teman-teman, diharapkan masyarakat akan sedikit kesulitan untuk melakukan pengambilan kredit. Dengan begitu, penurunan uang yang ada di masyarakat atau peredaran uang yang ada di masyarakat diharapkan mengalami penurunan. Jadi itu adalah 4 instrumen kebijakan moneter. Kemudian ini adalah perbandingan kebijakan moneter kontraktif dan juga ekspansif. Jadi ingat teman-teman, jika kontraktif itu mengurangi jumlah uang yang beredar, sedangkan ekspansif adalah menambah jumlah uang yang beredar. Dengan 4 instrumen kebijakan moneter, yang pertama adalah tingkat suku bunga atau biasa disebut dengan politik diskonto. Apabila Bank Sentral ini mengurangi jumlah uang yang beredar, maka Bank Sentral dapat menaikkan tingkat suku bunga di bank umum. Begitu pula sebaliknya, jika Bank Sentral ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka Bank Sentral dapat menurunkan suku bunga yang ada di bank umum. Kemudian yang kedua yakni surat berharga atau operasi pasar terbuka. Ini berkaitan dengan surat berharga yakni dengan jual beli. Apabila Bank Sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka Bank Sentral dapat menjual surat berharga yang dimiliki oleh pemerintah melalui mekanisme lelang maupun menglelang. Kemudian, apabila Bank Sentral ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka Bank Sentral tersebut dapat membeli surat berharga yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga, cadangan kas atau giro wajib minimum. Apabila Bank Sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka Bank Sentral dapat menaikkan cadangan kas wajib setiap bank umum. Begitu pula sebaliknya, apabila Bank Sentral ingin menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka Bank Sentral dapat menurunkan cadangan kas wajib minimum setiap bank umum. Kemudian yang terakhir yakni kebijakan kredit. Kebijakan kredit ini ada dua, ketat dan longgar. Jadi, apabila Bank Sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka Bank Sentral dapat melakukan kebijakan ketat atau keketatan terhadap persyaratan pengambilan kebijakan kredit. Kemudian yang kedua, apabila
Bank sentral ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka bank sentral dapat melonggarkan pengambilan kredit oleh para nasabah. Jadi ini adalah perbandingan kebijakan moneter kontraktif dan ekspansif pada setiap instrumen kebijakan moneter. Jadi teman-teman, pada kegiatan pembelajaran kali ini kesimpulannya adalah kebijakan moneter merupakan upaya yang dilakukan oleh bank sentral suatu negara. Di Indonesia ini bank sentralnya adalah Bank Indonesia ya teman-teman, untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian. Tujuan utamanya kebijakan moneter adalah mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kemudian instrumen kebijakan moneter ada 4, yaitu politik diskonto, operasi pasar terbuka, stimulus minimum, dan kebijakan kredit. Keduanya ini merupakan instrumen kebijakan moneter, baik menurunkan atau menaikkan peredaran uang yang ada di masyarakat, baik yang bersifat ekspansif maupun yang bersifat kontraktif. Oke teman-teman, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Semoga teman-teman bisa lebih memahami mengenai kebijakan moneter untuk lebih dalamnya. Oke teman-teman, jika ada requestan materi pembelajaran yang ingin dibahas, teman-teman bisa drop out permintaan teman-teman di dalam komentar. See you in the next video and bye-bye.